kita kedatangan tamu penyuluh, tamu agung dari Dinas Kelautan Perikanan Cianjur yang memegang wilayah Ciranjang, Bojong Picung, dan Sukaluyuk. Nah, untuk lebih lanjutnya, megang daerah mana lagi? Ayo, kebetulan kita bersama Pak Imad, calon pengajuan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, sehat? Alhamdulillah. Mau kemana nih? Ya mau kesini lah Pak. Boleh nggak? Punten Kang dengan Kenalin. Kang siapa? Perkenalkan saya Ridwan. Ridwan, saya Arif dari LPKP. Pak Imad. Saya udah tahu. Sombong amat. Pak Imad itu yang di Ciranjangnya. Ya, dari Pak Edi kemarin. Ya, betul. DPC. Ya, siap. Nih saya dengar ada acara silaturahmi, makanya saya menongolkan diri di sini. Punten. Gimana nih Pak Imad? Kenapa nih bawa kamera? Biasa Pak, kita butuh subscribe Pak. Jangan lupa subrek sama Betul ya, Pak? tombol ring. Boleh, nggak apa-apa. Perkenalkan Pak Iman ini yang paling ganteng. Saya dengar isunya sih se-Asia Tenggara untuk penyuluh ya di bidang perikanan kelautan. Mangga Pak, perkenalkan diri. Mungkin bisa. Oh, harus kenalan. Harus dong Pak. Tak kenal maka tak sayang. Nggak ada rasa sayang, saya nggak bisa berutang sama Bapak. Saya berutang lah. Sok mangga. Saya kan nggak megang anggaran kalau saya. Oh siap. Anggaran kan ada di Mas. Ais bisa aja. Kredit lunak. Iya, uang negara Pak. Bangga Pak. Kenalan. Iya. Nama segala macam itu. Ya? Harus dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya juga kaget nih ada rekan dari LPM UKP nih. Nggak tahu gimana nih ceritanya. Tadi nanya lokasi, tiba-tiba datang. Sebenarnya saya nggak ada janjian nih sama Mas Arif nih. Nggak tahu kenapa nih. Memang harus dipertemukan di sini mungkin nih. Saya Iman Hilman, saya penyuluh perikanan di Kabupaten Cianjur. Kebetulan ini sedang di lapangan di wilayah Kecamatan Sukaluyuk, tepatnya di Desa Sindang Raja ini. Sindang Raja, kebetulan saya lagi silaturahmi dengan pembudidaya ikan. Nah, biasa lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba datang Mas Arif nih dan tim nih. Terima kasih Siap. Mas Arif nih. Siap. Ikut dipublikasikan jadinya. Amin, harus Pak. Pak, punten nih Pak, kalau ya. boleh tahu Pak, untuk wilayah Cianjur itu ada berapa penyuluh sih Pak di dinas kita Pak? Ada 11. 11 ya. Yang penyuluh pegawai negerinya ASN Ada 3. 3 yang megang untuk wilayah Cianjur ya Pak ya. Iya, 3. Boleh diterangkan siapa aja Pak, punten Pak? Untuk yang PNS itu saya. Ya, Pak Iman. Dia saya Iman Hilman. Ada rekan saya koordinator Edi Suprapto. Terus ada rekan saya satu lagi Pak Denny Yuniarto. Untuk wilayah tugas masing-masing nih Pak. Kebetulan Cianjur secara wilayah itu dibagi 3 wilayah utara, wilayah tengah, dan selatan. Yang selatan itu Pak Edi Suprapto itu mengcover wilayah selatan dan wilayah tengah. Di wilayah utara yang memang potensi perikanannya itu lebih banyak daripada tengah. Ya. Itu di-cover sama 2 orang, saya dan Pak Denny. Gitu. Nah, untuk tengah sendiri belum ada yang meng-cover Pak. Pak Edi juga. Pak Edi meng-cover. Udah berangkap seluas itu Cianjur Pak. Karena kan yang tengah itu potensinya tidak sebanyak di utara dan di selatan. Oh, kalau di selatan itu kan potensinya nelayan. Nelayan tangkap, kalau di tengah itu budidaya, tapi karena topografinya itu di tengah itu pegunungan. Jadi memang agak sedikit potensi perikanannya dibandingkan di utara. Ikan gunung nggak ada Pak. Nggak ada. Oh iya. Tapi itu dengan teknologi sekarang masih bisa sebenarnya Mas ya. Tergantung nanti niatnya ada dari si pembudidayanya sendiri gitu kan. Untuk misalkan membuka kolam di wilayah tengah. Tapi sekarang sih sudah mulai. Tapi belum sebanyak di utara. Kalau untuk penyuluh nih Pak, bicara penyuluh. Apa semua penyuluh itu laki-laki Pak kalau di Cianjur? Kalau nggak salah di Warung Kondang ada yang perempuan. Kebetulan itu jadi kita kan dibantu oleh penyuluh perikanan Bantu. Ya. Ada jumlahnya 7 orang perikanan Bantu dan 2 orang itu perempuan. Ibu. Ada ibu-ibu guys. Yang satu di wilayah tengah meliputi Warung Kondang, Cibober, gitu kan. Yang satu di utara.
Satu di di Kecamatan utara. Haurwangi. Pak, punten nih Pak. Dari tadi nih kita bicara, kebetulan ada tamu nih, tamu agung dari Pak Imat dan juga Kang Pak Ridwan. Ridwan. Nah, kira-kira nih Pak, boleh nggak Pak dengar bocoran di antara mereka? Ada nggak sih Pak yang mau mengajukan pinjaman Pak? Iya, itu kan tergantung ke si calon debiturnya ya, Siap, pembudidayanya. Juga tergantung ke Mas Arif. Oh, Mas gitu. Arif gimana mau follow up-nya itu? Oh, beres Pak. Iya, Dengan ilmu celing pun bisa langsung akad sebenarnya Pak. Kalau saya sih agak sebagai memediasi ya, Siap. mediasi antara pembudidaya dengan Mas Arif. Oh, siap, siap. Kalau memang apa yang ditawarkan oleh Mas Arif Ya. dan diterima dengan baik oleh si pembudidaya dan pembudidaya itu merasa oh ini sesuai dengan kebutuhan saya, misalnya seperti itu ya, Yap. ya mungkin itu bisa. Oke. Cuman Pak, peraturan sekarang mohon maaf, untuk yang sudah pernah merasakan KUR, yang sudah pernah merasakan pinjaman bunga komersil, untuk saat ini belum bisa diproses Pak, sampai ada kebijakan pemerintah lebih lanjut. Itu pada saat belum selesai ya, tadi itu KUR dan sejenisnya itu belum selesai. Betul. Tapi kalau misalkan sudah selesai, Saya tidak ada akan masalah kan? Seharusnya seperti itu Pak, tapi saya akan konsultasikan kembali boleh atau tidak. Misalkan nih ada calon debitur, misalkan si Kang Siap. Ridwan ini, Siap. dulunya dia pinjam di KUR Siap, sekian tahun, tapi sudah selesai. Siap. Dan dengan integritas yang baik gitu, Siap. tidak meninggalkan meninggalkan jejak yang jelek di bank gitu kan. Itu seharusnya bisa kan? Seingatan saya Pak, selama batas limitnya per kapal Pak, belum menyentuh di angka 500 juta, itu masih bisa sampai batas maksimum KUR sama dengan 500 juta. Nah, di dalam kementerian ini tentu itu menjadi PR saya yang mungkin belum terjawab dan saya akan tanyakan ke kantor Iya. pusat Pak. Apabila ada jawabannya saya akan sampaikan ke Bapak dan tim daripada peternak yang ada di Cianjur. Iya, seharusnya bisa. Kalau menurut saya gitu kan, orang sudah selesai kan, Siap. sudah tidak ada ikatan dengan bank gitu. Siap. Dan track recordnya baik, Siap. kan seharusnya bisa. Seharusnya dengan seperti itu. persyaratan yang disyaratkan oleh pihak LPM UKP gitu. Betul, kan. Pak. Syarat ini Betul, Pak. itunya bisa dilengkapin, Siap. seharusnya tidak ada masalah. Siap, nanti akan kami sampaikan masukan-masukan dan ide-ide. Semoga ini bisa membantu peternak-peternak di Cianjur, Pak. Ya, supaya jangan lepas dari tujuan. Siap. Tujuan utama atau substansi utamanya ada LPM UKP itu kan untuk membantu kan. gitu Siap, kan. betul. Karena sisi perbankan atau sisi pembiayaannya ada di LPM UKP, sisi pendampingannya ada di penyuluh gitu. Betul, Seperti siap. itu. Siap. Dan kita terima kasih banyak terhadap dana yang disalurkan, itu tidak lepas dari Pak Iman melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada petani sehingga anggaran kita pun terbantu tidak set streaming, Pak. Ya. Jangan sampai ya teh pengajuan buat A terutama modal kerja Ya. tiba-tiba buat kawin lagi. Nah, nanti kita yang repot, Pak. Angsuran tepuguh gitu, kita di Uber juga gitu kan. Makanya jadi pada saat nanti Mas Arif mencari debitur, Siap. itu ya tidak sembarangan juga. Misalnya Betul, sembarangan ini informasi yang belum jelas, gitu. Siap. Track record si pembudidaya ikannya belum jelas, Ya. nanti diproses, gitu Baik. kan. Jadi makanya ada koordinasi antara Mas Arif dengan pihak penyuluh dan Siap. rekan-rekan saya nantinya, Siap. itu menjadi bahan acuan, Betul, gitu Pak. kan. Bahan acuan. Oh, menentukan penyuluh kenal nggak pada saat identifikasi? Betul, Pak, harus kenal. Kenal. Gimana track recordnya? Bagus, bagus. Siap. Jadi saya terima kasih banyak Pak, karena tidak hanya saya sebagai petugas LPMKP Pak. Teman-teman saya banyak, bahkan sampai ada yang di Pulau Rote, Ya. ada yang di Papua, ada yang di Aceh. Kalau misalkan kami tidak berkoordinasi dengan penyuluh, tentu kita akan masuk jebakan Batman Pak. Betul. Seolah-olah iya teh memang benar-benar petani, padahal baru 2 bulan dia keliling biar dikenal petani. Ya. Saya dulu ya. Mangga Pak, gelasnya tolong sisakan Pak, nanti buat dicuci. Bisa diminum. Nuhun Pak, nuhun Pak. Minum. Ya, aduh sebentar ya Pak. Ya, silakan. Sengaja ini di Emang seger Pak, kalau kopi boleh minta ya Pak. gratis tuh. Supaya nggak enak loh. Rezeki ya Pak. Iya. Harus Inilah. diterima loh, Raja. Amin, hikmah silaturahmi ya Pak. Kalau sekedar kopi makan di tempat sok mangga. Asal jangan minta yang lebih, Mas. Oh Nggak tentu boleh. Pak, nggak boleh. Yang penting kelebihan saya teh minta cuma satu Pak. Tolong angsuran dijaga. Banyak nih Pak, saya mengaturkan terima kasih banyak. Berarti dari sisi Sudah 3 kali. Terima kasihnya. iya Pak, saya lupa kalau banyak-banyak takutnya Pak Irman juga nggak kuat ngangkat ya Pak. siap, siap. Jadi begini Pak, saya terima kasih banyak sudah dibantu kontrol,
Dan saya apa kata penyuluh, kalau penyuluh nggak kenal, maka di situ mau nggak mau saya stop Pak. Itu karena kita menyangkut nama bendera kementerian juga, dan juga kita bawa jaga nama baik pimpinan kita tertinggi yaitu Presiden Jokowi Widodo. Ya. Mungkin setuju Pak ya? Setuju. Oke. Semangat Oke, siap. Oke guys, selanjutnya kita akan temu bicara dengan Pak Ridwan dan Pak Imad. Berapa sih pengajuan yang dibutuhkan? Oke guys, terima kasih banyak.